Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk kali ini saya menampilkan video untuk tugas 1.1.c koneksi antar materi. Sebelumnya perkenalkan, saya Imanuddin Ahmad Al-Islami dari CGP Angkatan 11 dengan fasilitator Ibu Nok Mujiati dan PP Ibu Rindarti Faturohmah. Yang pertama, perbedaan pendidikan dan pengajaran. Nah, bagaimana sih perbedaan pendidikan dan pengajaran itu? Nah, tentunya pendidikan dan pengajaran itu tidak sama. Kenapa? Karena kalau pengajaran itu bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, sedangkan pendidikan itu menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, baik secara sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berarti berdasarkan pemikiran KHD bahwasannya dalam memberi pembelajaran ke murid dengan menggunakan pendidikan, karena pendidikan itu menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Pada kali ini, sebelum saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang tentunya ada dalam diri saya ketika pembelajaran. Yang pertama, hanya memberikan materi ke anak. Kemudian kedua, lebih mementingkan ketuntasan daripada memahami karakteristik anak. Nah, yang ketiga, melihat nilai dari aspek kognitif dan tuntas KKM dianggap berhasil. Dan yang terakhir, anak hanya sebagai objek pembelajaran. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1, saya ada beberapa hal perubahan yang ada dalam diri saya. Yang pertama, tentunya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Nah, pembelajaran secara menyeluruh itu terdiri dari pembelajaran kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Nah, yang kedua, kemudian murid sebagai subjek pembelajaran. Jadi bahwa murid itu sebagai subjek, ya, bukan sebagai objek. Nah, bahwa murid itu harus diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Kemudian selanjutnya, bahwa saya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian saya juga harus ikhlas, penuh kesabaran yang tulus ketika pembelajaran. Kemudian memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang terakhir, saya mampu mempelajari karakteristik murid. Nah, kemudian apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, mungkin yang saya lakukan, ya, yang pertama tentunya saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian yang ketiga, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan berkomunikasi yang baik. Kemudian yang terakhir, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Nah, baik, itu yang dapat saya sampaikan dalam tugas 1.1.c koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.